Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel ini. So, di video ini kita akan unboxing produk ini. Ya, jadi ini adalah spion atau kaca samping untuk sepeda motor ya. Katanya sih universal. Aku nggak tahu juga ini apakah fit di sepeda listrik Overo Starir Elite 3 kita. Oke, kita akan unboxing aja ya. Jadi sebenarnya aku lihat-lihat ya bahwa spion kita itu, spion Starir 3 Lite kita itu agak terlalu tinggi ya menurutku ya. Jadi agak-agak kayak gimana gitu. Terlalu tinggi dan juga terlalu panjang kayaknya. Jadi aku pernah ya salip-salip pakai sepeda listrik itu. And then itunya apa? Spionnya itu kena spion orang gitu. Nah, menurutku itu ini ya kepanjangan ya. Menurut aku aja sih ya. Makanya itu aku beli ini kayaknya bisa dipendekin ya kayaknya. Oh, udahlah kita unboxing aja terlebih dahulu. Nah, ini brandnya dari TST. Aku belinya di toko oren ya tuh. Kalian bisa samaan dengan mengklik link deskripsi di kolom deskripsi. So, kita lihat ada dua ya. Ya iyalah dua. Maksudnya dua ini aja ya. Dua hal penting aja nih. Nih. Ini spionnya. Ini aku lagi rekam di depan komputer ya. Oke. Dari segi kacanya sih bukan kaca yang terlihat buram ya. Jadi kacanya itu jernih ya, jelas. Untuk detailnya kalian bisa lihat ini ya. Jadi dia itu bisa digerakkan di sini. Tuh. Kalau di sininya sih bisa digerakin karena ini ya, ada adjustnya di sini. Di sini juga ada adjustnya. Nih. Nah. Dan di sini juga ada adjustnya. Jadi banyak nih adjustnya di angle-angle tertentu. Ini harganya berapa ya? 120 kalau nggak salah. 120. Oh, ini ada satu lagi nih ya. Jadi kita udah dapat bautnya juga. Nih. Nah, yang aku masih bingung, yang masih kita pertanyaan, apakah spion ini cocok untuk Overo Starir 3 Lite ya? Katanya sih bautnya ini misalnya motor Honda ke Yamaha gitu ya, bautnya ini ada yang nggak cocok, ulirnya gitu ya. Tapi kita lihatlah nanti apakah cocok dipasang di Overo Starir 3 Lite kita. Nah, kalau cocok teman-teman bisa beli nanti. Kalau nggak cocok ya berarti saya jual lagi nanti ini. Nah, teman-teman, spionnya udah dipasang ya. Nah, tampilannya itu kayak gini ya. Oh iya, ini saya tampilin sebagai POV ya. Tampilan dari POV kita riding pakai spion ini. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi dia itu stylenya itu rendah aja ya, rendah aja di situ. Dan kalau teman-teman itu suka lihat kaca untuk muka ya, misalnya lihat jerawat dan lain-lain, itu nggak bisa ya. Agak susah kalau nya terlalu rendah kayak gini nih. Jadi teman-teman harus nunduk dulu atau stop dulu di pinggir jalan baru bisa lihat muka. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk tampilan POV ridingnya seperti ini nih. Oke, coba kita lihat lebih dekat ya. Oke. Nah, jadi dia kayak gini nih. Nah, kita lihat di sini bisa ini sini nih bisa digeser ya. Jadi di sini ini bisa di-adjust. Jadi ada adjustment, beberapa adjustment di sini bisa di-adjust ya. Ini yang pertama, satu. Ini dua. Bisa di-adjust juga di sini. Satu, dua. Terus ini juga bisa di-adjust. Tiga. Ini juga bisa di-adjust ya. Ini juga empat. Nih. Di sini juga bisa di-adjust juga. 5. Jadi banyak adjustment lah, bisa di-adjust gitu. Jadi kalau
semakin banyak bisa di adjust kan, kita semakin luasa gitu ngatur posisinya mau kayak gimana. Nah, untuk dari segi bahan, kayaknya ya ini bahannya juga bagus ya. Nah, ini tuh besi ya, dia besi ya, ini besi, dan ini penutupnya itu plastik. Terus juga ini besi juga nih, dan ini besi juga, tapi catnya itu menurut saya kurang bagus ya untuk catnya. Nah, ini bagus nih, kalau yang ini bagus, tapi kalau yang ini tuh kayak ada catnya kurang bagus ya. Saya nggak tahu ya kalau untuk jangka lama apakah ini tuh dia ngelopek atau tidak, saya kurang tahu juga. Tapi menurut saya ini tuh akan ngelopek ya. Ya mudahan saja tidak ya, mudahan saja saya salah, karena ditinjau dari harganya juga dia cuman kayak 120.000 aja gitu ya. Ya seperti itu untuk dari segi bahan. Ya mungkin teman-teman mau lihat lebih dekat, ini tak liatin lebih dekat. Nanti kita akan bikin sinematik ya di akhir video ya, supaya bisa melihat lebih bagus gitu ya. Oke, setelah itu kita ke poin pembahasan kenapa saya beli. Mantap. Jadi kenapa saya membeli spion kayak gini? Pertama, karena spion Overo itu yang bawaan itu ya, itu terlalu tinggi dan panjang ya. Jadi kalau kita nyelip-nyelip ya, misalnya kayak lampu merah gitu ya, kita nyelip-nyelip itu, aku sering banget itu kepentok di sininya itu. Tapi spion yang lama ya, jadi spion lama itu terlalu lebar menurutku, jadi mungkin bisa sampai sini nih range-nya, jaraknya, jadi agak pok gitu ke spion mobil, dan aku minta maaf karena itu ya. Jadi menurutku aku harus beli yang agak pendekan, itu alasan pertama aku. Dan yang kedua adalah aku suka yang agak-agak compact ya, yang agak compact kayak gini nih, bisa lihat. Jadi dia itu rendah, terus juga kecil juga, jadi agak compact. Dan yang ketiga adalah supaya view-nya itu agak lebih bagus. Nah, jadi itu ya teman-teman, supaya view-nya agak lebih bagus. Ini kan supaya look-nya itu lebih tampan lah motor kita ya kan, motor sepeda ya. Oke. Oh ya, ini ya terakhir ini kacanya itu bukan kayak kaca nggak bagus gitu ya. Ini kacanya cukup bagus, bening, dan oke juga. Saya pakai untuk 2 hari ini, intinya oke lah spion ini. Nah, kekurangannya adalah untuk saat ini ya, karena saya juga masih pakai yang baru. Kekurangannya adalah kalau kita nyantolin helm tuh nggak bisa ya, nyantolin helm di sini tuh susah. Nanti kalau dicantolin ya kita bakalan nge-adjust lagi gitu. Jadi biasanya aku taruh di bawah sini aja. Nah, gitu. Ditaruh kayak gini aja. Nah, soalnya kalau ditaruh di sini kita bakalan nge-adjust lagi posisinya. Nah, itu aja teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Bye bye.